Oke, Assalamualaikum, selamat sore semua. Untuk praktikum ketiga ini, kita akan membahas mengenai sistem saraf ya. Nah, sebenarnya ini banyak sekali di bahannya itu di website ini banyak sekali ya. Kita tidak mungkin akan bisa bersama-sama semuanya ya. Nanti ada yang harus kalian usahakan sendiri ya, kerjakan, kalian baca dan kalian ikuti, kerjakan kuisnya kalau ada kuisnya ya, dalam urutan-urutan yang saya sebutkan sini ya. Nah, sekarang coba kita pergi ke link ini dulu ya. Kita ke link ini. Jadi dia akan membawa kita ke nervous system sini ya, sistem saraf ya. Nah, sistem saraf adalah sistem yang sangat diperlukan ya, karena dia seperti CPU-nya kita ya. Jadi dia itu mengontrol semua perintah-perintah kita ya. Jadi kalau saya tanya kamu ya, kalau orang dinyatakan meninggal itu kalau jantungnya berhenti atau kalau otaknya udah berhenti, udah sama sekali berhenti, jantung atau otak? Otak, Pak. Otak. Otak ya. Jadi ada istilah brain death ya, brain death ya. Jadi otaknya udah nggak bisa lagi gitu ya, udah mati gitu ya. Nah, kalau jantung memang perlu ya, tapi dia itu juga dikontrol oleh otak ya. Nah, kalau tiba-tiba jadi jantung itu dia bisa dipacu kan ada kita bisa memacu jantung ya. Nah, sedangkan otak ini belum ada yang macu otak, itu belum ada ya. Otak itu bisa distimulasi tapi nggak bisa kayak dipacu otak. Kalau jantung itu ada mesinnya nih ya, orang itu udah meninggal kalau jantungnya lemah ya, dan jantung itu bisa dipacu dengan mesin ya. Tapi ya orangnya jadi kayak robot lah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dipacu aja jantungnya ya. Nah, sekarang kita lihat nervous system-nya. Di sini ada banyak sekali ya, tapi mungkin kita lihat yang pertama, kita lihat itu bisa nervous system organization ya, organization. Oke. Nah, nervous system organization mungkin kita pertama ke major organ dulu ya, major organ. Oke. Nah, major organ and division of nervous system. Okay, the nervous system is anatomically and functionally partitioned into the nervous system and jadi secara keseluruhan sistem saraf kita dibagi jadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf apa? Pusat dan saraf tepi ya, yang disebut periferal. Oke. Jadi saya nggak mau ngulang kayak ngasih kuliah, saya ngomong terus ya. Kalau bisa kalian jawab juga dong ya. Jadi untuk susunan saraf pusat yang kita sebut central nervous system ya, itu susunan saraf pusat ya, ada yaitu otak ya, mana otak kita, ini otak ya, dan spinal cord. Spinal cord itu apa nama bahasa Indonesianya? Sumsum tulang belakang bukan, Pak? Tulang belakang, tapi bukan sumsum, apa namanya, saraf tulang belakang ya, saraf tulang belakang, spinal cord ya, saraf tulang belakang ya. Nah, jadi otak dan saraf tulang belakang. Jadi saraf tulang belakang itu sebenarnya lanjutan dari otak ya, lanjutannya ya. Nah, jadi ini adalah termasuk organ vital. Organ vital itu artinya organ yang betul-betul penting untuk hidup ya. Nah, dia ini dilindungi oleh tulang-tulang ya, terutama otak ini ya, dilindungi oleh tulang yang sangat keras ya. Jadi tulang yang paling keras di tubuh kita adalah ini ya, apa namanya, batok kepala kita ini ya. Ini keras sekali untuk menghindari goncangan pada otak kita ya. Dan kalau saraf tulang belakang itu dilindungi oleh
tulang-tulang vertebral ya. Jadi ada di sini ada vertebral column itu namanya di sini ya. Ada tulang belakang kan? Ya enggak? Jadi saraf saraf belakang ini ya, spinal ini saraf tulang belakang itu dilindungi oleh tulang belakangnya. Kalian lihat tulang belakang ya. Jadi kalau kalian lihat anatomi itu kan ada tulang belakang tuh ya. Kalau kalian lihat ikan tuh tulang yang paling besar tulang belakangnya kan, betul nggak? Ya, Pak. Nah, kemudian selain itu yang menggerakkan tangan kita, kaki kita itu kan ada saraf-saraf tepi ya, yang kita sebut peripheral nervous system ya. Nah, itu dia dibuat ada banyak jaringan saraf ya, kayak kabel listrik ya. Jaringan saraf yang banyak sekali ya, sampai ke setiap sel ya jaringan saraf kita ya. Nah, the nerve, jadi saraf-saraf ini ya, yang tepi, saraf tepi ya, dia berhubungan dengan saraf pusat ya dengan 12 pasangan ya, yaitu yang disebut saraf otak ya, kranial, saraf tengkorak atau saraf otak gitu ya. Cranial nerve, saraf apa? Kranial. Kranial itu sebenarnya otak apa? Sini kepala ya, kranial ya. Nah, saraf kranial ini ya ada 12 pasang. Oke. Dan ada 31 pasang saraf di tulang belakang ya. Spinal nerve ini ada 31. Oke. Nah, di dalam saraf-saraf itu terdapat akson proses ya. Akson proses itu bukan proses di sini, proses itu semacam kaki ya. Jadi akson itu kan serabut saraf ya. Nah, ada kaki-kaki serabut saraf yang mengandung banyak sekali sel-sel saraf ya. Sel-sel saraf. Jadi kalau kalian lihat akson ini ya, akson proses ya, dengan di dalamnya itu banyak serabut. Jadi kalau seperti dia itu seperti kabel listrik ya, dia itu banyak kabel-kabelnya gitu ya. Nah, jadi akson-akson ini, serabut saraf ini dia seperti sebuah kabel, dibilang kabel ya, yang panjang, oke, dan dia itu dikelompok-kelompokkan ya dalam suatu bundle itu suatu kumpulan ya, kumpulan serabut saraf ya, yang disebut vesicle ya. Vesicle itu kumpulan serabut saraf ya. Nah, kemudian saraf itu kan, kalau saraf tepi ya, terutama saraf tepi itu ada dua macam, yaitu sensori dan saraf sensori itu saraf di mana yang memberikan informasi kepada saluran saraf pusat ya, yaitu misalnya kalau kalian lihat sini nih ya, ini organ ini apa, jaringan ya, jaringan kita, apa, organ-organ tubuh itu ya. Nah, ini adalah saraf pusat ya. Jadi informasi kan dari atas ke bawah dan bawah ke atas ya. Jadi dari pinggir ke pusat dan pusat ke pinggir ya. Jadi pinggir ke pusat itu misalnya kalau kita misalnya kalau kita kepegang air panas ya, tersentuh air panas. Terus apa? Bagaimana kita tahu itu panas? Aku udah diamin aja ya, dicuekin aja ya. Dari otak, Pak, bukannya, Pak? Jadi otak kamu langsung bisa tahu itu panas. Tidak, dari kulit dulu, Pak. Dari kulit baru diantarkan ke atas, dari atas baru kita rasakan, Pak. Iya, ya. Jadi ada informasi kan, misalnya kamu dari tangan ya, misalnya tangan atau bagian manapun juga lah, kulit ya, kamu bilang kulit ya. Nah, jadi di bawah kulit itu banyak saraf, ya kan? Saraf-saraf itu menghantarkan informasi bahwa itu panas ya. Nah, itu saraf itu menghantarkan informasi itu ke otak
ya kan? Ya, dan otak itu proses. Wah, ini Ya, panas Pak. nih, ya. Kemudian apa yang terjadi? Tangan kita terus apa? Nah, terus angkat. Nah, tangan kita akan kita Refleks, jauhkan Pak. dari api itu kan. Kalau misalnya ini api nih, terus panas terus kita akan Ya, langsung jauhkan kan, refleks kan. Ya, jadi sebenarnya ya. itu ada informasi yang naik ke otak, dari otak diperintahkan ke otot kita, ya. Tarik ototnya gitu. Jadi dia tarik ya. Nah, Ya, itu namanya ya. yang jadi saraf yang mengantarkan informasi dari tepi sampai ke otak ya pusat itu namanya sensori ya, saraf-saraf sensori ya, neuron akson ya, sensori ya. Jadi kalau kita lihat sini, nah ini sensori ya, dia dari sini ke atas ya. Kamu lihat arahnya tuh, arahnya yang kuning itu ya. Nah kuning itu dia ke atas gitu ya. Nah, motor neuron akson. Motor neuron akson tadi yang sensor itu ke atas ya. Kalau motor neuron itu terbalik ya. Dia yang saya bilang ya, dari pusat perintahkan ke tepi ya. Nah, angkat kakimu katanya ya. Angkat tanganmu. Nah, itu dari atas ke bawah ya. Dari pusat ke tepi. Ya, dari pusat ke tepi. Ya. Nah, setiap bundle ini ada yang, jadi setiap saat ini kan satu saraf itu terdiri dari banyak bundle-bundle ini ya. Bundle itu apa? Ikatan-ikatan saraf ini ya, yang kita sebut fasikula tadi ya. Nah, dia ini banyak, dia itu campur ya, ada yang sensori dan motor ya. Jadi ada motor, ada sensori, campur ya. Nah, tapi sarafnya itu nggak campur ya, maksudnya dalam ikatan itu ada yang motor, ada yang sensori ya. Tetapi kalau saraf itu fungsinya sensori ya sensori, motor ya motor gitu ya. Tapi dia itu bisa di apa itu, di dalam satu ikatan ya, seperti colokan kita itulah ya. Colokan itu juga kan sebenarnya ada yang dari ada yang elektrik ke sini apa ke dalam, ada yang keluar gitu kan sebenarnya ya, yang positif negatif itu loh ya. Nah, based on their function ya, sesuai dengan fungsinya ya, neuron ini dapat dibagi ya menjadi peripheral nervous system ya. Jadi yang peripheral nervous system ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu somatik dan otonomik ya. Nah, somatik dan otonomik ya. Otonomik itu yang dia otomatik ya, kayak misalnya jantung kita berdetak. Jantung kamu bisa berhenti nggak, jantung kita? Pada waktu kamu tidur jantungnya berhenti nggak? Tidak, Pak. Enggak ya, jantung kita nggak berhenti. Itu berarti otomatik ya, otonomik ya. Nah, ada yang somatik ya. Jadi kita lihat sini, nervous system itu dibagi dua ya, yaitu sentral, yaitu pusat, yaitu otak kita, dan susunan saraf ya. Saraf tulang belakang ya. Nah, kemudian ada periferal. Periferal ini dia terdiri dari dua, yaitu somatik dan otonomik ya. Nah, somatik ini yaitu contohnya itu skeletal muscle ya, otot rangka ya. Otot kita kan nggak bisa mau sendiri kan? Bisa nggak dia mau sendiri? Aku mau ini aku mau pergi ke sana sendiri gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Tanpa kamu pikirin, nggak bisa kan? Ya. Nah, kecuali kalau ada yang tidak normal, seperti kamu pernah lihat nggak muka orang itu cup cup gitu, pernah lihat nggak? Kayak apa, ini apa namanya itu, muka tuh ada yang gini, ada orang matanya gini kan, dia bukan dia mau, tapi matanya kedap-kedip, ada nggak? Ada, Pak. Pak. Nah, itu normal nggak? Itu normal nggak? Enggak. Nah, itu nggak normal, itu sarafnya ada masalah ya. Harusnya dia kan nggak gitu harusnya ya. Nah, kamu
kadang-kadang kita juga terjadi sih ya, kadang-kadang kaki kita atau tangan kita tiba-tiba ada kayak tuk 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 sendiri gitu, dia bergetar. Ada kan? Twitching kita bilang, bahasa Inggrisnya twitch. Ya, tiba-tiba terhentak gitu. Ada nggak? Ya. Nah, itu, dan kadang kalau kayak orang Parkinson dia ini getar-getar itu normal nggak? Nggak normal. Enggak, Ya. Pak, enggak normal, Pak. Ya. Nah, jadi somatic nervous system itu ada di skeletal muscle, ada di organ-organ sensori, ya, mata, ya. Karena mata ini, ya, kita ini termasuk, ya, mata itu kita bisa atur juga gitu ya, kita bisa atur. Bisa nggak kita mata itu kita kayak kita mau lihat sesuatu, dia kabur, terus kita kayak kita lihat betul-betul akhirnya bisa dilihat, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ya. Nah, pendengaran juga kadang-kadang kita dengar itu nggak jelas, tapi kalau kita perhatikan betul-betul kita mau dengar bisa dengar gitu. Ya. Nah, kalau otonomik ini kita nggak atur, nggak bisa atur ya otonomik ya. Nah, jadi dia itu seperti jantung berdenyut tadi ya, dan juga pembuluh darah kita bisa mengecil ya, melebar, itu kan nggak ada yang ngatur ya. Nah, setelah ini kita menurut catatan kita ke Organization of Somatic, ya, Somatic Nervous System. Mana itu? Nah, jadi somatic nervous system, soma itu artinya tubuh ya. Jadi ada akson yang membawa signal-signal itu ya, sehingga dia memampukan susunan saraf pusat ya untuk secara voluntari. Kalau voluntari itu adalah dengan kemauan ya, voluntari, atau consciously monitor the external environment ya. Jadi terhadap lingkungan sekitarnya ya. Dan juga untuk regulasi itu mengatur ya aktivitas-aktivitas dari tubuh kita. Ya, jadi di sini ada otak ya, dan nah ada otak dan saraf tulang belakang itu ya. Kemudian ada nerve itu saraf ya, serabut saraf yang PNS. PNS itu peripheral nervous system. Kemudian dia ada peripheral organ yang di periferal ya, seperti skeletal itu organ-organ otot-otot rangka ya. Joints itu sendi kita ya. Sense organ itu organ-organ yang dapat merasai ya, kayak kulit segala itu ya. Kemudian ada skeletal muscle, jadi otot-otot rangka. Jadi prosesnya ya dimulai ketika somatik reseptor somatik ini ya, ini reseptor somatik, nanti kita lihat. Nih, kamu lihat ini sini ya, ini ya. Nah, jadi ini reseptor somatik ya, mendeteksi perubahan-perubahan ya pada lingkungan sekitarnya. Ya, seperti tadi saya bilang, entah panas, entah dingin ya. Nah, jadi dia itu merasai ya perubahan di lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, somatik reseptor ya,
adalah reseptor-reseptor somatik ini adalah ujung-ujung saraf yang telah dimodifikasi, ya, yang terletak di otot-otot rangka, ya, otot-otot rangka, skeletal muscle, joints itu apa, sendi-sendi, ya, dan organ-organ perasa, ya, sense organ, yaitu mata itu organ yang merasakan matahari, itu apa, sinar, ya. Eyes, ears, gelombang pendengaran kita, ya, ears, mouth, ya, apa, mulut, dan nose itu hidung, ya. Nah, di situ di mulut terutama di lidah itu loh, ya, ada taste bud. Apa itu? Taste bud, ya. Kemudian di hidung kita ada smelling bud, ya. Jadi ada bud itu semacam tonjolan-tonjolan kecil, ya, yang dimana dia dapat menghirup bau, ya, dan juga merasai asam, manis, dan sebagainya itu. Ya. Ketika dia distimulasi, ya, maka reseptor-reseptor somatik ini akan menimbulkan gelombang-gelombang kimia, ya, elektrokimikal, ya, atau potensial aksi potensial, ya, yang di akson of somatik, ya. Nah, itu sensori neuron, kita sebut juga aferen. Ingat nggak, aferen itu selalu yang aferen, ya, naik, ya. Kalau eferen itu turun, ya, naik, aferen. Oke. Jadi dia naik nih, aferen, naik, ya. Aferen. Jadi aferen itu mengantar naik, ya. Nah, setiap akson, ya, dia akan menerusi, ya, suatu saraf yang panjang, ya, runs the length of a nerve. Jadi, dan dia conduct signals directly into the CNS. Jadi dia memberikan signal. Jadi akson ini, ya, memberikan signal ke saraf pusat, ya. Nah, somatic neuron ini, neuron-neuron somatik ini, ya, mensuplai susunan saraf pusat, ya, dengan input informasi yang penting, ya, and their axon, ya. Jadi akson-aksonnya itu diseliputi, ya. Jadi ada selubungnya. Jadi si saraf itu ada selubungnya. Selubungnya itu disebut Schwann cells, ya. Sel-sel Schwann. Schwann itu nama orang, ya. Schwann cells. The rate of impulse conduction is increased by nature. Jadi konduksi impuls itu sensor tadi, ya, sensori tadi, ya, itu akan naik, ya, oke, is increase, akan dinaikkan, ya, oleh struktur dan arrangement, ya, of these spot cells, oke. Di dalam CNS, di dalam susunan saraf pusat, neuron-neuron ini, neuron-neuron yang disebut interneuron, ya. Jadi dia ada interneuron, ini interneuron, ya. Jadi interneuron image, jadi dia akan interpret. Jadi interneuron ini dia yang menerima info dari sensori neuron, ya. Nah, dia harus menyampaikan info itu, ya, dan dia yang harus menginterpretasikan, ya, apa ini gitu, interpretasikan, ya. Nah, jadi misalnya kita lihat ini apa, di malam-malam hari yang gelap dan hujan, ya. Dan tiba-tiba kamu lihat, ya, ada sekelebat bayangan putih, ya. Wah. Kemudian kamu kaget, ya, dan bilang apa itu, gitu, ya. Nah, interneuron inilah yang akan menginterpretasikan, ya, hantukah itu atau hordenkah itu, ya, itu itu interneuron yang akan
Oke, kalian masih ngikutin atau udah ngantuk? Masih, Pak. Ya, setengah jam lagi Ikutin. ya. Masih, Pak. Ya, setengah jam lagi, setelah itu kalian nerusin sendiri ya. Aku juga capek ngomong terus. Atau kalian mau bantu saya baca? Jadi neuron-neuron motorik ya, motor neuron ya, itu kita sebut juga efferent neuron ya, neuron-neuron efferent. Jadi ada afferent, ada efferent ya. Jadi afferent itu naik ya, efferent itu turun ya. Nah, conduct jadi dia menyampaikan impuls-impuls ya, out to kepada. Jadi dari otak ataupun saraf pusat lain di saraf tulang belakang ya. Jadi impuls kepada otot-otot rangka ya. Nah, which produce required response movement. Jadi dia akan membuat ya suatu respon berupa movement pergerakan ya. Jadi somatic motor neuron are also covered by it. Jadi somatik ini juga ada nih, kalau kalian lihat ini kan neuronnya nih ya, dia itu diselubungi ya oleh sel-sel yang namanya sel Schwann cell ya. Nah, because the muscle action need to be coordinated and rapid ya. Nah, jadi myelin kan kadang-kadang kita sebut myelin sheath ya. Nah, selubung myelin ya, atau di sini disebut juga Schwann cell ya. Nah, Schwann cell ini sebenarnya dia itu mempercepat bergeraknya signal ini ya, ini ya. Jadi muscle action needs to be coordinated and rapid, cepat ya. Jadi inilah gambarannya ya. Gambarannya. Jadi kalau kalian lihat dari sini dia naik kan, ya terus turun. Alright, sekarang menurut catatan kita akan pergi ke sampel somatic ya, sistem pathway, sampel somatic system pathway. Sample somatic nervous pathway. Okay. Nah, pain signal are delivered to the brain. Nah, pain itu apa? Nyeri ya, signal-signal nyeri ya disampaikan ke otak ya by the route ya, melalui satu rute ya yang melibatkan dua pathway itu jalan ya, dua pathway, dua jalan ya, ke dua jalan nervous system sistem saraf ya, yaitu somatik dan sentral tadi ya. Pertama adalah somatik ya, ini loh ya, dari sini sensori somatik ya, kemudian dia harus teruskan ke sentral ya. Sentral itu ini yang biru muda ya, central nervous pathway yang ini. Nah, ketika kalau misalnya kita ditusuk ya, kayak ini mau vaksin ya, mau divaksin itu ditusukkan ya. Nah, ketika ada kulit kita mengalami penetrasi ya, ditusuk oleh benda yang tajam ya, seperti attack ya, the resulting damage, jadi damage itu apa? Kerusakan lah ya yang terjadi ya akan dideteksi oleh reseptor nyeri ya, pain receptor
Oke, yang kita sebut juga nociceptor, ya, nociceptor, pain receptor. Oke. Nah, electrochemical impulses, action potentials are generated in somatic sensory neuron. Ya, jadi kimia ada impuls. Impuls itu semacam apa? Gelombang-gelombang ya, elektrokimia ya, karena dia ada hubungannya dengan ion-ion ya. Elektrokimia ditimbulkan oleh neuron-neuron somatik sensori ya, dan dia akan di-conducted. Jadi dia akan disampaikan conducted ya kepada CNS. Jadi kalau kalian lihat ini nih, yang kuning ini ya, dia turun ya, dia masuk sampai ke saraf pusat. Nah, suatu set neuron lain akan membawa informasi ya up the nervous system to the cerebral cortex. Jadi di dalam susunan saraf pusat sendiri ya ada pusat yang lebih dalam lagi, yaitu cerebral cortex ya, yaitu di korteksnya otak kita sendiri ya, cerebral cortex. Ya, jadi setelah itu si nyeri ini yang akan diinterpretasikan ya. Nah, conscious atau voluntary response activities are involved two ways ya. First, central nervous pathway ya. And the second, somatic nervous pathway. Oke. Setelah stimulai itu rangsangan ya, seperti tadi rasa nyeri tadi ya, diproses di dalam otak ya. Nah, ada neurons plan adjustment responses. Jadi neuron-neuron yang lain akan memberikan respon ya, to remove the tag. Jadi dia akan melepaskan tag ini. Tag itu sesuatu yang ngejepit ya, menjepitnya ya. Oke. Implementasi of a pain. Jadi implementasi dari respon terhadap nyeri ini ya dimulai ketika neuron-neuron di pusat ya, saraf pusat ya, kondak itu apa? Menyampaikan impuls dari cerebral cortex. Jadi cerebral cortex tadi ke spinal cord ya, turun ke bawah ya. In the spinal cord, di apa saraf tulang belakang ini ya. Nah, impuls ini akan ditransmisi ya ke somatic motor neuron. Jadi motor neuron somatik ya. Kemudian yang akan membawa mereka ya dari out ya. Jadi dia akan the impulse, jadi rangsangan impulse are transmitted to somatic motor neuron yang membawa mereka ya keluar dari otot-otot rangka ya, sehingga dia dapat menyingkirkan barang itu ya yang menjepitnya itu ya, tag ya. Oke. Ya, ini udah habis. Jadi sekarang kita menurut ini kita akan pergi ke Organization of Autonomic System. Ya, nomor 5 ya, nomor 5. Oke.
Halo, kalian apa kabar? Ya, Pak. Ya, Pak. Udah istirahat dulu, aku capek. Udah dulu lah, apanya di pause dulu ya rekamannya. Aku capek, jenuh nih, ngobrol-ngobrol dulu aja. Silmi, Ya, Pak. katanya ada orang kena ini ya, COVID di JGU. Iya, Pak. Apa ada dosen sama mahasiswa juga? Dosen juga siapa ya? Nggak tahu. Kalau dosen tuh dari ini, Pak, dosen teknik katanya. Oh ya, siapa ya? Saya belum mungkin nggak tahu, dirahasiakan kali. Coba kalian ini dulu deh, yuk apa nyalain videoin dulu yuk. Aku rasa jenuh karena dari dulu tadi kan saya ngasih praktikum farmakologi, ngomong terus sampai saya udah jenuh. Sekarang saya ngomong lagi saya jenuh nih. Kita foto dulu aja deh. Nah, enak kalau bisa ngeliat kalian ini muka-mukanya ya. Khotimah, Rizky lagi kerja ya. Galuh, Galuh biasanya kalau hari Sabtu kerja, ini udah pulang ya. Iya, Pak. Nah, Ya, gitu. pulang. Nanda, kamu kerja di ini ya, di apa Harapan Kita. Di Darmais, Pak. Oh, Darmais. Di bagian apa? Kalau saya di Depo, Pak. Pakai celana lagi tuh, yang warna. Kalau dulu ya Nanda, saya banyak sekali teman di Darmais. Tapi kayaknya mereka udah pada nggak di sana, udah pada promosi sampai ke Depkes segala dan Kemenkes. Kalau kamu tahu dulu pernah dengar, kalau dulu kan Darmais itu pertama kali dia mulai kepala instalasinya itu Pak ini siapa? Kok saya tiba-tiba lupa namanya. Mas Rial ya, Pak Mas Oh, Pak Rial ya. Material. Ya masih di sana Sekarang nggak? udah di Mutu, Pak. Di bagian Mutu. Di mananya? Masih di rumah sakitnya juga? Di Darmais, tapi di bagian Mutu. Sudah nggak di instalasi farmasi lagi, Pak. Ya udah senior lah ya. Terus Iya. yang dulu kan ada Mbak Dini itu ya, Bu Dini. Oh, Bu Dini udah di Kemenkes, Pak. Ya Dokter Dini. Dia itu kan ini jadi apa salah satunya di JGU ini bagian Oh, yayasan ya. Dia Bu Dini terus Bu Rizka. Bu Rizka udah di Badan POM ya, Pak? Ya, Rizka itu teman kuliah saya di Oh, di Malaysia juga, Pak. Ya, itu Rizka itu ya itu deket banget. Kita sering main sama-sama kan teman kuliah. Ya, Oh iya. makan bareng. Anaknya dari dulu kecil umur 4 tahun. Yang satu lagi Nanti saya coba tanya ya, Pak, sama Bu Rizka ya, Pak. ya, sekarang Mak Bu Rizka udah anaknya udah gede, udah 20-an kali umurnya. Iya, udah kuliah di Jogja anaknya, Pak. Iya. Terus ada lagi kan Bu jadi dulu tuh Rizka, terus Yuri ya, Yuri. Bu Yuri sekarang menjabat kepala instalasinya, Pak. Oh ya, salam ini ya, yang dari saya. Siap, Ya. siap, Pak. Ya, jadi itu kayak Yuri itu dari UI ya, Yuri, Dini itu UI kan, saya UI kan, terus yang Prof Edi yang rektor yang JGU itu juga UI. Siap, Pak. Nanti disalamin ya, Pak. Ya. Kalau ini Kristiani kamu kerja di mana? Saya kerja di Guardian, Pak. Oh, farmasi ya, Guardian. Guardian itu sebenarnya dari Singapura atau Malaysia sih ya? Dia itu perusahaan retail Hong Kong, Pak. Hong Kong ya? Iya. Tapi di Hong Kong itu namanya Manning ya itu ya dia. Iya, Dairy Farm. Hah?
Dairy Farm Pak namanya Pak. Ya, tapi Guardian itu dia besar sekali di Malaysia, lebih banyak. Mm-mm. Dan apa bekas kayak direkturnya gitu ya, general manajernya itu teman saya, Guardian di Malaysia. Mm-mm. Mrs. Apa itu namanya? Ya pokoknya dia teman saya, terus anaknya jadi murid saya. Anaknya si ini, dia kan apoteker nih, anaknya murid saya sampai lulus juga. Arthur namanya. Bapak Arthur ya. Ya, jadi di Malaysia itu kan saya udah lama, 20 tahun, hampir 20 tahun. Jadi si yang punyanya bosnya Guardian sama bosnya Watson, tahu nggak Watson? Tahu Pak. Itu juga teman saya juga, tapi yang bosnya Watson ini sekarang jadi bos apotek yang lain ya, yang juga banyak sampai 100 lebih cabangnya, itu namanya Caring Pharmacies. Oh, Caring Pharmacy. Ya, tapi Caring itu kayak apotek biasa lah ya, yang Iya, Pak. menerima resep dan sebagainya itu. Tapi sekarang atasannya udah ganti Pak, direkturnya udah ganti, pada ganti. Ya, kalau Sri Wahyuni kamu kerja di mana? Di rumah sakit, Pak. Di mana? Di rumah sakit Fluid. Oh ya? Iya, Pak. Di situ ada teman saya jadi dokter spesialis loh. Dokter siapa, Pak? Dokter Kitchen. Tahu nggak? Oh iya, kenal. Ya, itu teman Iya, tahu, Pak. teman SMA saya, satu teman baik banget gitu. Sampai sekarang saya sering WA dia juga sih. Ya. Dia dan istrinya itu teman SMA satu kelas sama saya. Kemudian dia ngambil FKUI, saya ngambil farmasi UI juga. Kalau Ya, Kitchen Pak. itu dulu teman belajar. Kita waktu SMA itu rajin banget belajar. Iya. Ya, kita terusin lagi ya. Udah nggak bosen ya. Tadi saya bosen banget. Ya Silmi, mana sih tuh? Ya, Fatima Pak. ada, sini sih ada apa? Rizky lagi kerja ya. Oke. Jadi kita teruskan ke autonomic system ya. Nah, nerve ini apa? Saraf-saraf ini ya, dia mengandung neuron-neuron ya, visceral atau autonomic nervous system ya. Connect the central nervous system to the viscera. Jadi viscera itu otot-otot dalaman ya, seperti usus, hati, heparia, itu semua namanya viscera. Tunggu, saya mau cas laptop saya dulu. Nah, jadi dia itu ya, autonomic nervous system ini ya, dia dari brain otak dan saraf tulang belakang itu ya. Kemudian dia itu
connect ya ke viscera. Viscera itu organ-organ tubuh kita, ya, organ-organ tubuh kita. Jadi dia terdiri dari serabut saraf, ya. Nah, viscera ya adalah organ-organ yang soft dan organ lunak, ya. Yang ada di respiratory. Jadi apa itu organ lunak yang ada di respiratory? Nanda. Paru-paru, ya. Organ di sirkulatori, jantung, ya. Endokrine ya seperti pankreas, ya, tiroid dan sebagainya. Digestif seperti usus, ya, lambung, ya. Urinary seperti, dijawab dong. Ginjal bukan, Pak? Ya, ginjal, ya, saluran kemih, itu ureter semua itu, ya. Kemudian reproduktif, ya, organ-organ reproduktif, ya, uterus, semua itu, ya. Nah, example of the viscera include heart, glands itu kelenjar-kelenjar, ya, dan otot-otot smooth itu otot-otot lunak, bukan lunak, ya, smooth muscle, otot halus, ya, smooth, Iya, betul. ya. Nah, jadi organ-organ yang diregulasi, ya, yang regulated, ya, by the autonomic nervous system, organ-organ yang di bawah regulasi, di bawah pengaturan, yang diatur, ya, oleh autonomic nervous system, ya. Contohnya adalah pupil mata, ya, yang hitam itu kan pupil mata, ya. Jadi diameternya itu bisa membesar, bisa mengecil, ya. Kalau kita kasih senter ke pupil mata orang lain, ya, itu pupilnya membesar atau mengecil? Kalau dikasih senter, Mengecil, Pak. Ya. Jadi dia akan berkerut, ya, mengerutnya mengecil. Oke. Nah, tear gland itu kelenjar-kelenjar air mata, ya. Secretion, ya, apakah dia keluarkan atau tidak, ya. Salivary gland, kelenjar ludah, ya. Heart, jadi heartbeat-nya, jadi si heartbeat itu denyut jantung, ya. Arteri itu diameternya, ya. Sweat, bukan sweat glands, ya. Sweat, SWEA, ya. Ini bisa juga salah, ya, bahasa Inggrisnya, ya. Sweat glands artinya kelenjar-kelenjar keringat, ya, dikeluarkan. Terus lungs, paru-paru, ya, juga diameter daripada jalan nafas itu, ya, yaitu bronkus, ya. Kemudian stomach, yaitu lambung kita, sekresinya dan motilitasnya, ya. Intestin, usus, pankreas, ginjal, adrenal, ya, adrenal gland, jadi kelenjar-kelenjar adrenal itu, ya. Bladder, kantong kemih, dan genitalia, ya. Genitalia itu organ kelamin, ya. Jadi sexual arousal, yaitu keinginan nafsu seks, ya. Kemudian voiding itu bladder itu, voiding itu pengeluaran air kemih, ya. Nah, jadi the autonomic neural network, ya, network itu suatu network jalinan, ya, jalinan saraf-saraf otonomik ini memungkinkan otak kita, ya, secara involuntarily, ya, jadi secara tidak disadari, ya, subconscious atau unconscious, ya, secara tidak sadar, ya, memonitor, ya, changes, perubahan, ya, ke dalam
environment lingkungan ya internal. Jadi lingkungan internalnya dan juga mengontrol atau mengatur aktivitas dari viscera. Ya, tadi kan viscera sudah kita lihat apa aja yang termasuk viscera ya. Jadi aktivitasnya itu dikontrol oleh saraf-saraf otonom ini ya. Nah, aktivitas dari ANS ini diatur oleh brain control. Jadi meskipun dia itu ANS ya, otonomik, tapi dia bisa dikontrol oleh otak kita ya. Nah, terutama hipotalamus dan brainstem ya. Brainstem itu batang otak ya, dan hipotalamus ya. Nah, di hipotalamus itu ada pengaturan lebih tinggi ya. Misalnya kita itu detak jantung ada terus, jantung itu berdetak, betul nggak? Iya, Nah, Pak. nah, tapi detak jantung itu bisa tambah cepat. Kapan detak jantung kita tambah cepat misalnya? Ketika kita Apabila kejut. iya terkejut ya, cepat. Itu karena dan juga otak kita itu bisa juga memikirkan ya, misalnya kamu disuruh presentasi ya, detak jantung tambah cepat nggak? Cepat, Pak. Ya, tambah cepat ya. Nah, kalau kita lagi takut ya, tiba-tiba kayaknya pengen pipis aja gitu kan, ya. Nah, itu semua diatur karena diatur oleh otak yang lebih tinggi, ya. Nah, aktivitas input ya itu artinya input saraf ini ya dikirim ya kepada control center. Jadi ada pusat pengontrol ANS ini ya dari level yang lebih tinggi ya pada otak ya. Otak itu ada level-levelnya. Level paling tinggi itu cerebral cortex. Jadi cortex di otak ya, dan sistem limbik ya, namanya cerebral cortex dan limbic system ya. Dan sensori reseptor sensori ini ya yang ada pada viscera. Jadi dari organ-organ kita itu ada reseptornya ya yang dapat menangkap ya. Nah, reseptor itu yang dapat menangkap pesan ya. Nah, autonomic sensory neuron conduct signal from the visceral receptor to CNS. Tadi kita udah kita pelajari kalau sensori berarti dari tepi ke pusat ya. Nah, ini ya. Jadi sensor ini dari viscera ke pusat ya. Nah, kalau using the sensory input, the ANS control center develop appropriate response, reflex ya. Jadi refleksnya itu ya di relate to the autonomic motor. Jadi kita lihat sini brain ya. Nah, ANS terus dia akan sampai ke viscera motor. Jadi sebaliknya itu efferent ini ya. Nah, autonomic motor neuron carry signal out of the CNS to the heat glands, ya, to the heart bukan heat ya, to the heart, glands, and smooth muscle. Each pathway to an effector location consists of 2 neuron. Jadi ada 2 neuron ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, perhatikan semuanya ya. Apa bedanya yang ini dengan ini? Yang tengah ini sama yang pinggir kanan ini. Apa bedanya? Kasih tahu saya bedanya. Ada berapa neuron di sini? Ayo. Dua ya, Pak. Nah, ada 2 ya. Jadi yang satu ini, yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini, dia apa? Nah, neuron satunya ya. Jadi yang di tengah ini namanya sinaps ya, sinaps atau ganglion ya, ganglion. Jadi yang ini adalah neuron preganglion, ini neuron postganglion ya. Nah, yang preganglionnya ini pendek, ini panjang ya. Nah, ini panjang preganglion, ini pendek postganglion. Nah, ini ada perbedaan ya. Nah, di mana yang ini nanti salah satunya adalah
adrenergik, yang lainnya adalah kolinergik. Ya, nanti kita pelajari nanti di sini akan sampai ya. Jadi functionality and anatomy the motor divided into sympathetic dan parasympathetic. Kalian sudah pelajari ini sama Bu Rizky ya semester lalu ya? Sudah belum? Nggak mau jawab ya? Udah Pak, kalau saya. Iya, udah jawab aja ya. Simpatetik dan parasimpatetik ya. Nah, sympathetic nervous system promotes activity that help the body cope with stress ya. Ini fight and flight response, oke? Nah, jadi ini yang tadi SNS kalau ada stres ya, dia ini simpatetik ya. Nah, in contrast, parasympathetic nervous system promotes activities that support the body while at rest. Jadi kalau yang parasympathetic malah bodinya pada waktu dia lagi istirahat ya, feed and breathe, oke? Nah, kalau kamu lihat di sini yang parasympathetic ini, nah ini yang panjang ya. Preganglioniknya panjang, postganglioniknya pendek. Oke? Yang ini preganglioniknya pendek, postganglioniknya panjang. Ya. Nah, ini kita selesai bagian ini. Kalau menurut catatan kita sekarang ke 6 ya, sensory and motor system, bukan mother system. Salah. Motor system. Kok mother system? Salah ketik aku. Ya, motor system. Oke, sensory and motor system. Ya. Nah, kita pergi ke sini. Nah, peripheral nervous system ini ya dibuat terdiri dari saraf-saraf ya, dan di dalam saraf-saraf ini ada neuron ya. Neuron itu adalah sel saraf yang menyampaikan potensial ya, potensial aksi potensial ya, action potensial between CNS and peripheral organ ini ya. CNS di sini, yang peripheral organ di sini. Ya. Nah, jadi kalau kamu lihat ada beberapa ini ya di sini, ada yang voluntary, ini involuntary, yang enggak, ya, yang tidak voluntary ini ya. Nah, ini ada yang voluntary, ya, ke skeletal muscle, ada yang involuntary pada waktu stres, ya, ke jantung dan sebagainya. Ini involuntary pada waktu rest, ya. Jadi yang ini adalah simpatetik, yang ini adalah parasimpatetik. Yang ini, yang panjang. Ya. Ini adalah motor neuron, ini motor neuron. Ya. Nah, berdasarkan arahnya, direction, ya, di mana mereka menyampaikan aksi potensial, neuron ya dapat diubah, di neuron-neuron mengubah atau membagi PNS ini menjadi sensori afferent ya, tadi afferent ya, dan efferent atau division ya, tadi sudah kita pelajari. Sensory division neuron ya, conduct action potential menuju ke CNS. Ini mah kita udah lihat ya. Nah, ini udah kita lihat ya. Kemudian motor division neuron conduct action potential away from CNS. Ini motor. Ya, away. Nah, kedua divisi ini mempunyai cabang-cabang ya yang mengizinkan CNS ya secara voluntari ataupun involuntari ya memonitor dan mengontrol ya tisu itu, jaringan-jaringan dan organ-organ. Ya, ini kita habis yang bagian ini. Sekarang menurut catatan kita yaitu kita ketujuh sekarang ya. Sample autonomic nervous system pathways. Ya, nomor 7 ya. Bentar lagi udah habis kita. Ini yang terakhir. Nanti habis itu kalian terusin sendiri ya. Nah.
Nah, shown here are example of visceral or autonomic pathway, ya, yang mengizinkan CNS ini to regulate, ya, mengatur BP apa, tekanan darah, ya, dan heart rate, itu detak jantung, ya, di mana ada cardiac center di hipotalamus, ya, sini, ya, di hipotalamus, ya. Kemudian dia akan memerintahkan, ya, turun, oke, ini efferent, ya, turun ke motor pathway, ya, di otot jantung, ya, apa mau lebih kuat kerjanya dan lebih cepat dan sebagainya, ya. Dan dia ada sensory pathway dari reseptor di sini, ya, dan memberikan, ya, kabar langsung ke sini, ya. Alright. Nah, ketika tekanan darah turun, ya, maka baroreseptor, ada baroreseptor, ya, pressure receptor, baroreseptor di mana, di aorta. Baroreseptor itu adanya di beberapa tempat, tapi yang terbanyak itu di aortic arch dan carotid artery, ya, di leher sini, carotid artery, ya. Nah, jadi yang ini yang digambar ini dia ada di aortic arch, ya. Di sini ada reseptor-reseptor yang kita sebut baroreseptor, ya. Mereka akan mendeteksi apa? Mendeteksi, ya, perubahan dan kemudian, ya, memberikan refleks yang korektif dan involuntary, yang tidak apa, yang secara tidak sadar, ya, korektif. Oke. Nah, aksi potensial, ya, yaitu impuls, ya, elektrochemical, ya, itu ditimbulkan, ya, oleh autonomic sensory, ya, yang dari bawah ke atas, ya, neuron-neuron sensori, dan kemudian dibawa ke cardiac regulatory center di brainstem. Jadi semua sensor ini, ya, oh kurang tekanan nih, ya, kurang tekanan darah. Jadi dia akan memberikan informasi ke brainstem sini. Tekanan darah kurang, ya. Nanti diperintahkan untuk mempercepat denyut jantung, ya. Nah, itu namanya refleks, ya, refleks takikardia. Nah, dari brainstem, dari batang otak, ya, response impulses are conducted down. Jadi responnya itu menuju ke spinal cord, ya, oleh CNS neuron. Nah, impuls ini, ya, kemudian akan ditransmisikan ke neuron-neuron simpatetik yang motor, ya, efferent neuron, ya, yang berasal dari spinal cord. Oke. Dan the motor neuron akan menghantarkan impuls, ya, dari ganglion simpatetik di spinal cord ini. Nah, here synapses occur and second sets of neuron carry the impulses to the heart. Ya, jadi ada sinaps, ya. Jadi tadi kan dia preganglionnya itu pendek, ya, preganglionnya pendek, kemudian postganglionnya yang ini. Jadi yang mana yang preganglion? Yang ini. Oranye ini preganglion, ya. Yang ini adalah postganglion. Jadi postganglionnya akan jadi lebih panjang, ya. Sudah nggak, ya? Oke. Ya. Nah, ketika mereka sudah sampai, impuls ini akan stimulate, ya, merangsang jantung ini untuk berdetak lebih cepat, ya, dan lebih kuat, ya, untuk menaikkan kembali tekanan darah, ya. Jadi itu namanya kompensasi. Oke.
Nah, sementara ini kita sudah habiskan sampai nomor 7. Nomor 8 ya, ini coba saya share lagi sini ya. Nomor 8 ini kalian teruskan sendiri untuk membaca dan mencoba topik-topik lain pada sistem saraf ini. Kerjakan kuisnya kalau ada ya. Urutan yang saya usulkan adalah ini. Jadi kalau kalian mengikuti urutan ini kalau bisa ya. Nerve cell, neuron support cells, brain, spinal cord, ya neurofisiologi, sensory system, motor system, ya. Nah, setelah kalian selesaikan ini, mungkin jangan tunda-tunda lah, ya. Malam ini atau besok, ya kalian kerjakan. Kemudian kalian jawab pertanyaan ini, ya. Nah, sebagai kelengkapan dari laporan praktikum ini, ya. Nah, pertanyaannya, Ibu Dorce, 50 tahun, ya, adalah seorang yang sangat peduli dengan penampilan wajah dan fisiknya, ya. Nah, belakangan ini beliau sangat risau karena beberapa kerutan telah terlihat pada wajah beliau yang selalu mendapatkan perawatan di salon kecantikan, ya. Nah, seorang koleganya mengajak Ibu Dorce untuk menjalankan terapi botox ya di sebuah salon yang dimiliki oleh seorang dokter spesialis kecantikan. Jawaban pertanyaannya apakah botox itu ya, dan bagaimana cara kerja botox dalam mencegah kekurutan wajah ya. Kaitkan dengan pengetahuan bukan farmakologi sebenarnya, fisiologi susunan saraf tepi yang sudah kalian peroleh ya, fisiologi. Yang tadi yang ini loh ya. Jadi setelah kalian kerjakan ini, baca ini semua, tentunya kalian akan dapat ya menjawab ini ya, karena ada hubungannya ya. Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Ada atau nggak ada? Ada, Pak. Silakan. Pak, kalau misalkan pasien-pasien kanker kan skalanya itu, Pak. Kenapa? Yang itu, Pak, mau tanya tentang somatic nervous system pathway. Yang itu kaitannya nyeri dengan pemberian obat nyeri, Pak. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya nanti di cover di farmakologi nyeri ya. Itu kayaknya semester depan ada itu ya, kamu bisa ambil ya. Nah, jadi nyeri itu ada 3 jenis. Setidaknya ada ya 3 jenis ya atau lebih ya. Tapi yang kita tahu itu nyeri ada yang namanya nociceptive. Nociceptive itu nyeri dari visceral ya. Jadi organ visceral itu bisa nyeri, itu nociceptive. Ada nyeri karena saraf yang disebut neuropati ya, neuropati. Jadi masing-masing nyeri ini lain-lain apa ya ininya obatnya ya. Nah, kalau untuk nyeri kanker itu sebenarnya kanker itu ada 2 jenis nyeri ini akan saling aditif ya. Pertama dia akan nyeri nociceptif dulu, maka dia akan diberikan obat-obat ya anti nyeri ya yang level paling bawah aja ya seperti ibuprofen kayak gitu-gitu ya. Tapi itu biasanya nggak mempan ya, akan diberikan tramadol ya. Jadi obat-obat nyeri yang opioid ya, opioid sampai kepada morfin dan fentanyl ya. Nah, kemudian kadang-kadang akan diberikan karena adanya neuropati ya, dia akan digabungkan dengan obat neuropati lain ya, yang paling terkenal sekarang pregabalin ya atau gabapentin ya. Sering nggak kamu lihat orang diresepkan itu gabapentin, pregabalin? Sering, Pak. Nah, yang jawab siapa tadi ya? Saya Pak Rizky. Ya, gabapentin atau pregabalin ya, itu selain untuk epilepsi bisa juga untuk nyeri ya. Ya kalau semester lalu sih saya ngajar, tapi semester depan ini kalau kayak Arinia gitu semester depan ini saya udah nggak ya, ngajar lagi ya di JGU ya, jadi saya nggak akan ngajar kalian lagi farmakologi nyeri itu. Tapi nanti saya akan pindah ke kota lain ya. Tapi nanti
saya punya bahan-bahan yang saya udah ajar, saya bisa kasih ke dosen yang baru. Nggak apa-apa. Oke, tadi Reski apa pertanyaanmu? Maaf tadi, kalau kayak arinia gitu lebih ke inian ke syaraf Pak. Tempatnya ke apa Pak? Kayak epilepsi gitu bukan ya Pak? Apa bisa? Apanya? Yang arinia atau dia lebih ke buat yang nyeri karena ini apa? Gangguan syaraf. Apa ya? Obat apa yang kamu bilang? Arinia Pak. Arimia itu isinya apa? Bentar, saya cek dulu. Aripiprazol Pak. Aripiprazol itu ya itu obat untuk ini kan, skizofrenia bukan? Dia kayak Iya. apa sih Pak maksudnya? Ya, Buat apa? sepertinya Lebih ke apa? itu obat skizofrenia, tapi obat-obat skizofrenia juga kadang-kadang bisa dipakai untuk nyeri juga. Ya. Kayak benzodiazepine gitu-gitu bisa dipakai untuk nyeri juga. Kayak Abilify bisa juga ya Pak? Ya, Abilify itu obat antidepresan ya kalau nggak salah ya. Iya, antidepresan. Ya itu kadang-kadang obat-obat seperti itu bisa juga dipakai untuk sebagai anti nyeri, tapi nyerinya nyeri yang apa itu nyeri yang neuropati. Hebat ya Pak. Ya. Tapi nyeri neuropati yang paling bagus sebenarnya kayak itu yang nanti saya bilang gabapentin, pregabalin. Ya. Kalau dulu-dulu pakainya amitriptilin, tapi sekarang udah jarang pakai amitriptilin. Masih ada kok Pak amitriptilin. Iya, itu juga bisa pakai untuk ini, untuk nyeri. Kan amitriptilin itu sebenarnya obat depresi, ya kan? Iya, antidepresi. Ya, tapi dia jarang dipakai untuk depresi aku rasa sekarang. Lebih banyak pakai untuk nyeri. Iya, Pak. Iya. Oke, mungkin begitu aja dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Mudah-mudahan kalian selalu sehat.